Kali ini kita bakal bahas salah satu misteri maritim paling misterius dari abad ke-20. Hilangnya 3 penjaga mercusuar di Pulau Flannan Isles, sekitar 32 km dari pantai barat Skotlandia. Bayangin aja, mercusuar yang jadi penunjuk jalan kapal di tengah lautan hanya dihuni 3 orang yang tinggal sendirian di sana. Tapi pada musim dingin tahun 1900, mereka menghilang begitu saja, tanpa mayat, tanpa pesan terakhir, dan tanpa seorang saksi pun. Gimana bisa kejadian kayak gitu terjadi? Nah, video ini bakal bahas tuntas mulai dari awal sampai akhir, dengan detail yang bikin kamu penasaran banget. Sebelum kita masuk ke kejadian tahun 1900, kita perlu kenal dulu sama tempatnya ya. Flannan Isles, atau yang juga dikenal sebagai Seven Hunters Two, adalah gugusan pulau kecil yang sangat terpencil di Samudra Atlantik, sekitar 32 km dari pantai barat Skotlandia. Pulau ini terdiri dari 7 pulau kecil yang sebagian besar tidak bisa dihuni karena tanahnya berbatu dan tidak ada sumber air yang cukup. Yang paling penting dari gugusan pulau ini adalah Pulau Eilean-Mor, pulau terbesar di antara yang lain, di mana berdiri mercusuar yang jadi pusat perhatian kita kali ini. Mercusuar Flannan Isles dibangun pada tahun 1899 setelah beberapa kecelakaan kapal di daerah itu karena sulitnya melihat pantai di malam hari atau saat cuaca buruk. Mercusuar ini punya tinggi sekitar 21 meter dan terletak di bagian paling tinggi dari pulau. Jadi sangat terlihat dari jauh. Sistem kerja penjaga mercusuar waktu itu tuh cukup ketat. Selalu ada 3 orang penjaga yang tinggal di sana secara bergilir selama beberapa minggu sebelum diganti dengan tim lain. Tugas mereka adalah menjaga agar mercusuar selalu menyala pada malam hari, memeriksa kondisi peralatan secara teratur, dan melaporkan kondisi cuaca serta keadaan laut ke daratan melalui pesan yang dikirim dengan kapal suplai yang datang setiap beberapa minggu. Pada bulan November tahun 1900, tim penjaga yang sedang bertugas adalah Kapten Donald MacArthur yang sangat berpengalaman dan sudah bekerja sebagai penjaga mercusuar selama bertahun-tahun, Thomas Marshall yang dikenal sebagai orang yang sangat hati-hati dan teliti, dan James Ducat yang masih baru dalam pekerjaan ini, tapi sudah menunjukkan kemampuan yang baik. Mercusuar itu sendiri dilengkapi dengan semua fasilitas yang dibutuhkan buat 3 orang tinggal selama beberapa minggu. Ada kamar tidur yang nyaman, dapur dengan persediaan makanan yang cukup, ruang kerja dengan peralatan navigasi dan komunikasi, serta sumber air yang diambil dari hujan yang ditampung dalam tangki khusus. Kondisi tempat tinggalnya juga cukup aman karena dibangun dengan batu yang kuat untuk menahan badai yang sering terjadi di daerah itu. Cerita mulai dari kapal suplai bernama Hesperus yang datang ke Flannan Isles pada tanggal 26 Desember tahun 1900 untuk mengganti tim penjaga mercusuar dan membawa persediaan baru. Kapten Hesperus, Jim Harvey, merasa aneh karena ketika kapal mereka mendekati pulau, mercusuar yang seharusnya menyala pada malam hari tidak menyala sama sekali, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia di atas pulau. Pada awalnya, Kapten Harvey berpikir kalau mungkin ada masalah dengan peralatan mercusuar atau tim penjaga sedang sibuk melakukan perbaikan. Tapi, ketika kapal mereka sudah sampai di pelabuhan kecil di pulau, dan tidak ada seorang pun yang datang menyambut mereka, dia mulai merasa khawatir. Awak kapal kemudian dikirim ke daratan untuk mengecek apa yang terjadi di mercusuar. Ketika mereka sampai di mercusuar, mereka menemukan pemandangan yang sangat mengherankan. Pintu masuk mercusuar terbuka lebar, padahal biasanya ditutup rapat, terutama saat cuaca buruk. Di luar mercusuar, ada beberapa hal yang terlihat tidak biasa. Kursi kayu yang biasanya diletakkan di teras luar terbalik dan rusak. Tali pengikat kapal yang biasanya terikat dengan kuat di tiang pelabuhan terputus dan berantakan, serta beberapa batu besar di sekitar pelabuhan yang seolah-olah telah dipindahkan oleh kekuatan besar. Ketika mereka masuk ke dalam mercusuar, situasinya jadi lebih membuat mereka cemas. Ruang kerja mercusuar dalam keadaan berantakan. Buku catatan perawatan mercusuar tergeletak di lantai.
Alat-alat kerja tersebar kemana-mana, dan jaket serta topi penjaga mercusuar ada di atas meja, seolah-olah mereka baru saja ditinggalkan. Di dapur, mereka menemukan makanan yang sudah siap dimasak. Ada sup yang sudah dimasak di atas kompor dan roti yang sudah dipotong, tapi seolah-olah tidak ada yang sempat menyantapnya. Persediaan makanan dan air minum masih cukup banyak, tidak ada tanda-tanda kekurangan apapun. Di kamar tidur, barang-barang pribadi mereka masih ada di tempatnya, dan tidak ada tanda-tanda mereka mengambil barang penting untuk pergi jauh. Yang paling mengherankan adalah tidak ada satupun jejak dari ketiga penjaga mercusuar. Tidak ada mayat, tidak ada surat atau pesan terakhir yang ditinggalkan, dan tidak ada tanda-tanda kekerasan atau kerusakan besar yang menunjukkan kalau ada sesuatu yang salah serius. Hanya ada satu hal yang hilang: jaket hujan dari salah satu penjaga dan sebuah teleskop yang biasanya digunakan untuk mengamati laut dari atas mercusuar. Setelah kabar tentang hilangnya ketiga penjaga mercusuar menyebar, pemerintah Skotlandia langsung mengirim tim penyelidik khusus ke Flannan Isles untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun, karena kondisi cuaca yang buruk dan lokasi pulau yang terpencil, penyelidikan ini baru bisa dilakukan beberapa minggu setelah kejadian itu terjadi. Berikut adalah beberapa teori yang muncul di awal penyelidikan. Teori pertama, terjatuh ke laut saat membuat pemeriksaan. Ini tuh teori yang paling banyak dipercaya di awal karena pekerjaan penjaga mercusuar memang sering mengharuskan mereka keluar untuk memeriksa kondisi pelabuhan atau peralatan di luar mercusuar. Ada kemungkinan kalau mereka sedang memeriksa tali pengikat kapal atau kondisi pelabuhan saat tiba-tiba datang gelombang besar yang menarik mereka ke dalam laut. Bukti yang mendukung teori ini adalah tali pengikat yang terputus dan kursi kayu yang terbalik di luar mercusuar. Namun, ada yang mengkritik teori ini karena kalau memang mereka terjatuh ke laut, seharusnya ada setidaknya satu orang yang bisa menyelamatkan diri dan kembali ke mercusuar. Selain itu, jaket hujan yang hilang menunjukkan kalau mereka mungkin sedang keluar saat cuaca buruk. Tapi mengapa mereka tidak mengambil perlengkapan keselamatan lainnya? Teori kedua, diserang oleh bajak laut atau pemburu ikan liar. Ada beberapa orang yang menyatakan kalau mungkin pulau itu diserang oleh bajak laut atau pemburu ikan liar yang tidak ingin ditemukan oleh penjaga mercusuar. Mereka mungkin membunuh ketiga penjaga dan membuang mayat mereka ke laut agar tidak ada bukti yang tersisa. Tapi teori ini juga kurang masuk akal karena tidak ada barang berharga yang hilang dari mercusuar. Bahkan uang dan barang pribadi mereka masih ada di tempatnya. Bajak laut biasanya akan mengambil semua barang berharga yang bisa mereka dapatkan. Jadi tidak masuk akal kalau mereka hanya membunuh penjaga tanpa mengambil apa-apa. Teori ketiga, terkena serangan dari hewan laut besar. Beberapa orang yang suka dengan cerita fiksi menyatakan kalau mungkin mereka diserang oleh ikan paus besar atau bahkan makhluk laut yang belum dikenal manusia. Namun, tidak ada tanda-tanda kerusakan yang disebabkan oleh serangan hewan besar di mercusuar atau di sekitar pulau. Jadi teori ini sangat sulit dipercaya. Teori keempat, masalah kesehatan atau konflik antar penjaga. Ada yang menduga kalau salah satu penjaga mungkin mengalami masalah kesehatan serius seperti serangan jantung atau penyakit menular yang menyebar cepat, atau ada konflik antar penjaga yang menyebabkan mereka saling menyakiti dan akhirnya semua hilang. Tapi tidak ada tanda-tanda penyakit atau perkelahian di dalam mercusuar. Jadi, teori ini juga tidak memiliki bukti yang kuat. Selama bertahun-tahun setelah kejadian itu, banyak ahli dan sejarawan melakukan penelitian lebih mendalam tentang misteri Flannan Isles, dan muncul beberapa teori yang lebih masuk akal dan berdasarkan fakta. Teori pertama, terkena gelombang pasang tinggi besar atau tsunami kecil. Salah satu teori yang paling banyak dipercaya oleh ahli adalah terkait dengan gelombang pasang tinggi yang sangat besar atau tsunami kecil yang mungkin terjadi di daerah itu pada musim dingin tahun 1900. Catatan cuaca dari daerah sekitar menunjukkan kalau pada bulan Desember tahun 1900 terjadi badai yang sangat kuat dengan angin kencang dan gelombang tinggi. Ada kemungkinan kalau ketika ketiga penjaga sedang berada di luar mercusuar untuk memeriksa kondisi pelabuhan atau tali pengikat kapal, datang gelombang besar yang lebih tinggi dari biasanya dan menenggelamkan mereka sekaligus.
Gelombang ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada kursi kayu dan tali pengikat yang terlihat oleh tim penyelidik. Bukti yang mendukung teori ini adalah adanya batu besar yang dipindahkan dari tempatnya dan tanda-tanda air laut yang naik lebih tinggi dari biasanya di bagian bawah mercusuar. Teori kedua, kesalahan dalam pemeriksaan peralatan yang berbahaya. Beberapa ahli menyatakan kalau mungkin mereka sedang melakukan pemeriksaan pada bagian luar mercusuar yang berada di atas tebing tinggi saat tiba-tiba terjadi getaran atau bagian mercusuar yang rusak menyebabkan mereka terjatuh ke laut. Atau mungkin ada masalah dengan sistem tali yang mereka gunakan untuk turun ke bawah mercusuar sehingga mereka tidak bisa kembali ke atas. Bukti yang mendukung teori ini adalah buku catatan perawatan mercusuar yang menunjukkan kalau mereka sedang melakukan perbaikan pada beberapa bagian mercusuar sebelum mereka hilang. Selain itu, teleskop yang hilang menunjukkan kalau mereka mungkin sedang mengamati sesuatu di luar mercusuar dan memutuskan untuk mengeceknya secara langsung. Teori ketiga, fenomena alam yang jarang terjadi. Ada beberapa fenomena alam di daerah pesisir yang bisa menyebabkan bahaya yang tidak terduga, seperti wave sneaker atau gelombang yang muncul tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda badai. Fenomena ini bisa terjadi karena perubahan kondisi dasar laut atau arus laut yang kuat dan bisa menyebabkan gelombang yang sangat besar bahkan saat cuaca terlihat tenang. Beberapa laporan dari nelayan lokal menyatakan kalau di daerah sekitar Flannan Isles sering terjadi fenomena gelombang yang tidak biasa. Jadi ada kemungkinan kalau ini yang menyebabkan hilangnya ketiga penjaga mercusuar. Teori keempat, pengaruh isolasi dan stres psikologis. Beberapa ahli psikologi menyatakan kalau tinggal di tempat yang sangat terpencil dan terisolasi selama waktu yang lama bisa menyebabkan stres psikologis yang parah, bahkan bisa menyebabkan halusinasi atau perilaku yang tidak normal. Ada kemungkinan kalau salah satu atau semua penjaga mengalami gangguan psikologis dan memutuskan untuk pergi keluar dari mercusuar tanpa berpikir secara jelas, akhirnya hilang di laut. Bukti yang mendukung teori ini adalah catatan di buku harian penjaga mercusuar yang menunjukkan kalau mereka mulai merasa bosan dan kesepian sebelum mereka hilang. Selain itu, cuaca yang buruk selama beberapa minggu juga bisa membuat suasana menjadi lebih tertekan dan menyebabkan stres yang lebih besar. Pasti kamu penasaran kan? Setelah lebih dari 125 tahun berlalu, kenapa jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi masih belum ditemukan? Penyelidikan sudah selesai. Bukti sudah diperiksa berkali-kali. Tapi tidak ada mayat yang ditemukan. Tidak ada kapal karam yang terkait. Dan tidak ada pesan terakhir yang bisa menjelaskan segalanya. Yang tersisa cuma mercusuar kosong dan 3 nama yang hampir hilang dari sejarah. Donald MacArthur, Thomas Marshall, dan James Ducat. Mengapa misteri ini tetap menjadi salah satu rahasia terbesar di dunia maritim? Pertama-tama kita bahas ya, kenapa penyelidikan yang dilakukan pada waktu itu dan setelahnya tidak bisa menemukan jawaban yang pasti. Penyelidikan pertama dilakukan oleh pemerintah Skotlandia pada awal tahun 1901, sekitar 1 bulan setelah kejadian itu terjadi. Tapi karena beberapa faktor, penyelidikan ini tidak bisa berjalan dengan maksimal. Pertama, keterlambatan waktu. Ketika tim penyelidik tiba di Flannan Isles, sudah lebih dari sebulan sejak ketiga penjaga hilang. Selama waktu itu, cuaca buruk dan gelombang laut sudah menghapus banyak bukti penting yang mungkin ada di sekitar pulau, seperti jejak kaki di pasir, bekas benturan di batu, atau bahkan barang-barang yang mungkin terdampar di pantai. Kedua, kondisi lokasi yang sulit. Pulau Flannan Isles sangat terpencil dan hanya bisa dijangkau dengan kapal saat cuaca baik. Tim penyelidik tidak bisa tinggal di pulau terlalu lama karena keterbatasan persediaan dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Mereka hanya punya waktu beberapa hari untuk memeriksa mercusuar dan sekitarnya, sehingga banyak area yang tidak bisa diperiksa secara mendalam. Ketiga, kurangnya teknologi penyelidikan. Pada tahun 1901, teknologi untuk penyelidikan masih sangat terbatas. Tidak ada kamera digital untuk mengambil foto bukti dengan jelas. Tidak ada alat untuk analisis bahan kimia atau DNA.
dan tidak ada peralatan penyelaman yang cukup untuk mengecek dasar laut di sekitar pulau. Semua pemeriksaan harus dilakukan secara manual dan berdasarkan pengamatan mata telanjang. Keempat, informasi yang tidak lengkap. Tidak banyak orang yang tahu tentang kehidupan dan pekerjaan penjaga mercusuar di Flannan Isles. Keluarga mereka tinggal jauh di daratan dan tidak bisa memberikan informasi detail tentang kebiasaan atau kondisi kesehatan mereka sebelum mereka pergi bekerja. Selain itu, catatan kerja mereka di mercusuar juga tidak terlalu rinci, jadi sulit untuk mengetahui apa yang terjadi pada hari-hari terakhir mereka. Karena semua faktor ini, penyelidikan akhirnya harus ditutup tanpa bisa memberikan jawaban yang pasti. Hanya ada kesimpulan umum yang mengatakan kalau mereka mungkin hilang karena alasan terkait dengan kondisi laut yang berbahaya. Tapi tidak ada bukti yang bisa memperkuat hal itu. Salah satu hal yang paling membuat misteri ini tetap hidup adalah tidak adanya mayat dari ketiga penjaga mercusuar yang pernah ditemukan, baik di sekitar Pulau Flannan Isles, di pantai Skotlandia, atau di daerah lain di Samudra Atlantik. Kenapa bisa demikian ya? Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan hal ini. Pertama, kondisi laut yang keras. Daerah sekitar Flannan Isles dikenal dengan arus laut yang kuat dan gelombang yang besar, terutama pada musim dingin. Jika mereka memang terjatuh ke laut, mayat mereka bisa saja terbawa arus jauh dari pulau dan akhirnya tenggelam di dasar laut yang dalam. Di dasar laut yang dingin dan penuh dengan hewan laut seperti hiu atau gurita, mayat bisa terurai dengan sangat cepat atau dimakan oleh hewan laut sehingga tidak ada yang tersisa. Kedua, jarak yang jauh dari daratan. Pulau Flannan Isles terletak sekitar 32 km dari pantai Skotlandia. Jarak yang cukup jauh untuk mayat yang terbawa arus laut. Banyak mayat yang hilang di laut tidak pernah terdampar di daratan karena mereka terbawa ke arah laut lepas atau terkunci di dalam arus yang tidak membawa mereka ke pantai. Ketiga, kurangnya pencarian yang maksimal. Pada waktu itu, pencarian untuk orang yang hilang di laut sangat terbatas. Tidak ada helikopter atau kapal pencari yang dilengkapi dengan alat pemindai yang bisa mencari mayat di laut. Pencarian hanya dilakukan oleh kapal nelayan lokal yang tidak punya waktu atau peralatan yang cukup untuk mencari secara menyeluruh. Keempat, faktor alam yang menghilangkan jejak. Bahkan, jika mayat mereka memang terdampar di pantai pulau lain atau di daerah terpencil di Skotlandia, mereka bisa saja tertutup oleh pasir, tanah longsor, atau bahkan dimakan oleh hewan liar seperti serigala atau burung pemangsa. Selain itu, cuaca yang ekstrim seperti hujan deras atau salju bisa menghapus jejak mayat dengan sangat cepat. Tanpa adanya mayat, kita tidak bisa mengetahui penyebab kematian mereka dengan pasti. Apakah mereka mati karena tenggelam, hipotermia, atau ada penyebab lain? Ini jadi salah satu bagian paling menyakitkan dari misteri ini, karena keluarga mereka tidak pernah bisa memberikan pemakaman yang layak untuk mereka. Banyak orang yang berpikir kalau hilangnya ketiga penjaga mercusuar mungkin terkait dengan kapal karam di sekitar pulau. Mungkin mereka mencoba menyelamatkan awak kapal lain dan akhirnya hilang bersama mereka. Tapi sampai sekarang ini, tidak ada catatan kapal karam yang terjadi di daerah sekitar Flannan Isles pada bulan November atau Desember tahun 1900 yang bisa terkait dengan kejadian ini. Kenapa bisa demikian? Pertama, catatan kapal yang cukup lengkap. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemerintah di berbagai negara sudah memiliki sistem catatan yang cukup baik tentang kapal-kapal yang beroperasi di laut. Setiap kapal yang karam atau hilang akan dicatat dengan detail, termasuk tanggal, lokasi, dan jumlah awak yang hilang. Tidak ada catatan kapal yang hilang atau karam di daerah sekitar Flannan Isles pada waktu yang sama dengan hilangnya penjaga mercusuar. Kedua, ukuran pulau yang kecil. Flannan Isles hanya terdiri dari beberapa pulau kecil yang sebagian besar tidak bisa ditempati. Jika ada kapal yang karam di sekitar pulau, pasti akan ada reruntuhan kapal atau barang-barang dari kapal yang terdampar di pantai pulau. Tapi selama lebih dari 100 tahun, tidak ada satupun reruntuhan kapal yang ditemukan di Flannan Isles yang bisa terkait dengan kejadian tahun 1900. Ketiga, tidak ada laporan dari kapal lain. Pada waktu itu,
Banyak kapal yang melintas di daerah sekitar Flannan Ice karena itu adalah jalur perdagangan yang penting antara Eropa dan Amerika. Jika ada kapal yang mengalami masalah atau karam di sekitar pulau, pasti ada laporan dari kapal lain yang melihatnya atau membantu awak kapal yang selamat. Tapi, tidak ada satupun laporan seperti itu yang pernah dicatat. Beberapa orang memang mengklaim kalau ada kapal misterius yang pernah dilihat di sekitar pulau pada waktu itu. Tapi klaim ini tidak bisa diverifikasi dan tidak ada bukti yang mendukungnya. Kebanyakan klaim ini hanya berdasarkan cerita rakyat yang berkembang setelah kejadian itu terjadi. Jadi bisa disimpulkan kalau hilangnya ketiga penjaga mercusuar tidak terkait dengan kapal karam lain. Mereka hilang sendirian tanpa ada hubungan dengan kejadian lain di laut. Yang paling mencengangkan adalah tidak adanya pesan terakhir atau catatan yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada hari-hari terakhir mereka. Padahal di mercusuar ada buku catatan kerja dan juga buku harian yang bisa digunakan untuk menulis pesan jika ada keadaan darurat. Kenapa tidak ada pesan terakhir yang ditemukan? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, mereka tidak punya waktu untuk menulis pesan. Jika kejadian yang menyebabkan mereka hilang terjadi dengan sangat cepat, seperti datangnya gelombang besar atau masalah kesehatan mendadak, mereka mungkin tidak punya waktu untuk mengambil pena dan menulis pesan apapun. Mereka mungkin hanya punya waktu untuk keluar dari mercusuar atau mencoba menyelamatkan diri. Kedua, pesan hilang karena kondisi alam. Jika mereka memang menulis pesan terakhir di buku catatan atau di selembar kertas, pesan itu bisa saja hilang karena terkena air hujan atau gelombang laut yang masuk ke dalam mercusuar. Buku catatan yang ditemukan oleh tim suplai memang dalam keadaan berantakan dan beberapa halaman sudah rusak karena basah. Ketiga, pesan diambil oleh orang lain. Meskipun kemungkinannya kecil, ada kemungkinan kalau pesan terakhir mereka diambil oleh seseorang yang datang ke pulau sebelum tim suplai tiba. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan kalau ada orang lain yang datang ke Flannan Isles antara hilangnya mereka dan kedatangan kapal Hesperus. Keempat, mereka tidak merasa perlu menulis pesan. Jika mereka berpikir kalau mereka hanya akan keluar sebentar untuk memeriksa sesuatu di luar mercusuar dan akan segera kembali, mereka mungkin tidak merasa perlu untuk menulis pesan apapun. Mereka mungkin berpikir kalau tidak akan terjadi apa-apa dan mereka akan segera kembali ke mercusuar untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Yang menjadi petunjuk sedikit adalah catatan terakhir di buku kerja mercusuar yang ditulis oleh Thomas Marshall pada tanggal 15 November tahun 1900, sekitar 2 minggu sebelum mereka hilang. Dalam catatan itu, dia menulis tentang cuaca yang sangat buruk, dengan angin kencang dan gelombang tinggi, serta bagaimana mereka harus bekerja ekstra keras untuk menjaga mercusuar tetap berfungsi. Catatan ini menunjukkan kalau kondisi di pulau memang cukup sulit pada waktu itu, tapi tidak ada petunjuk tentang bahaya yang akan datang. Setelah lebih dari 100 tahun berlalu, kenapa misteri Flannan Isles masih tetap menjadi pembicaraan dan tidak pernah terlupakan? Ada beberapa alasan mengapa misteri ini bisa bertahan begitu lama. Pertama, sifat misterius yang tidak terpecahkan. Manusia selalu penasaran dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Misteri yang tidak punya jawaban yang pasti akan selalu membuat orang berpikir dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Setiap generasi akan punya teori sendiri tentang misteri ini, sehingga cerita ini terus hidup dan berkembang. Kedua, pengaruh budaya dan media. Misteri Flannan Isles telah menjadi inspirasi bagi banyak karya seni, sastra, film, dan acara TV selama bertahun-tahun. Setiap kali ada karya baru yang mengambil tema ini, cerita ini akan diperkenalkan kembali ke khalayak baru dan menjadi pembicaraan lagi. Beberapa karya bahkan menambahkan elemen fantasi atau horor ke dalam cerita ini, yang membuatnya semakin menarik bagi orang banyak. Ketiga, keterbatasan bukti yang membuat ruang untuk imajinasi. Karena bukti yang ada sangat terbatas, setiap orang bisa memiliki teori sendiri tentang apa yang terjadi. Beberapa orang percaya pada teori ilmiah seperti gelombang besar atau masalah kesehatan, sementara yang lain percaya pada teori yang lebih mistis, seperti serangan makhluk gaul atau hilangnya waktu. Ruang untuk imajinasi ini membuat misteri ini semakin menarik
dan tidak pernah bosan untuk dibahas. Keempat, peringatan tentang bahaya alam dan pentingnya keselamatan. Misteri ini juga menjadi peringatan bagi kita tentang betapa kuatnya alam dan pentingnya selalu siap menghadapi bahaya. Banyak perusahaan yang mengelola mercusuar atau pekerjaan di laut menggunakan cerita ini untuk mengajarkan pentingnya keselamatan dan perlengkapan keselamatan yang memadai kepada pekerja mereka. Kelima, peringatan tentang orang-orang yang hilang di laut. Setiap tahun, banyak orang hilang di laut karena berbagai alasan. Kecelakaan kapal, badai, atau masalah kesehatan. Misteri Flannan Isles menjadi simbol bagi semua orang yang hilang di laut dan keluarga mereka yang masih menunggu jawaban tentang kemana mereka pergi. Ini membuat cerita ini tidak hanya menjadi misteri, tapi juga memiliki makna emosional yang dalam bagi banyak orang. Nah, itu dia cerita panjang tentang misteri hilangnya 3 penjaga mercusuar di Flannan Isles tahun 1900. Sebuah kejadian yang masih membuat kita penasaran lebih dari 120 tahun kemudian. Apakah mereka benar-benar tertangkap oleh gelombang besar atau ada alasan lain yang belum kita ketahui? Sampai sekarang ini, kita tidak akan pernah tahu dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi dengan Donald MacArthur, Thomas Marshall, dan James Ducat. Namun, dari misteri ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, alam adalah kekuatan yang besar dan tidak bisa kita abaikan. Kita harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan bahaya, terutama saat bekerja di daerah yang terpencil dan berbahaya. Kedua, pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional kita, terutama saat tinggal atau bekerja di tempat yang terisolasi selama waktu yang lama. Dan ketiga, misteri di dunia ini seringkali mengingatkan kita akan betapa banyaknya hal yang masih belum kita ketahui tentang dunia tempat kita tinggal. Yang tersisa dari kejadian itu hanya sebuah mercusuar kosong yang masih berdiri kokoh di atas pulau Alien Moor dan 3 nama yang pernah ada dalam sejarah: Donald MacArthur, Thomas Marshall, dan James Ducat. Mereka mungkin tidak pernah tahu kalau cerita mereka akan tetap menjadi pembicaraan selama lebih dari 1 abad, atau kalau mereka akan menjadi simbol dari misteri yang tidak pernah terpecahkan. Meskipun kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi di Flannan Isles pada musim dingin tahun 1900, misteri ini tetap memberikan kita banyak pelajaran penting tentang pentingnya menghormati alam, tentang pentingnya keselamatan di tempat kerja, tentang pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga dan teman, dan tentang bagaimana cerita rakyat bisa tetap hidup selama berabad-abad. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu ya. Juga, jangan lupa kasih komentar di bawah ini. Apakah kamu berpikir misteri Flannan Isles akan pernah terpecahkan kelak? Atau ada misteri lain yang kamu mau kita bahas dengan mendalam seperti ini? Tulis aja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya yang pasti juga seru dan penuh dengan pengetahuan baru. Stay sehat dan tetap semangat mencari jawaban dari misteri dunia ya.